Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Di kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai peruntungan zodiak Aquarius di tahun 2022 ya, untuk aspek asmaranya yang single dan berpasangan, pekerjaan, keuangan, dan kesehatan ya. Oke, sebelum saya membahas lebih detail apa saja sih, bagaimana juga peruntungannya, jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna. Jadi kalau misalnya nanti saya ada upload video terbaru, kalian bisa mendapatkan notifikasi langsung dari YouTube. Oke? Sebentar ya, saya akan bacakan terlebih dahulu peruntungan kalian untuk yang masih single ya, untuk Aquarius. Aquarius yang masih single, finance and career, free yourself. Ini asmara ya padahal. Oh, tapi in the end oke di sini. Oke, sebentar ya, saya bacain dulu. Jadi gini, untuk Aquarius di tahun 2022, bagi yang masih single di awal tahun, sepertinya kamu memang masih banyak sekali yang fokus sama pekerjaan, yang ingin mencapai karir atau menstabilkan keuangan, karena saya lihat di sini memang banyak sekali tanggungan yang kalian pikul. Itu yang saya lihat di sini. Dan harus dilakukan. Ada juga banyak yang diantara kalian yang memang tulang punggung keluarga juga, salah satunya itu untuk Aquarius ya, atau tidak bisa terlepas dari hal-hal yang membuat kamu mungkin memang masih sambil harus membantu orang tua. Oke, namun di sini karena kamu lagi memang masih fokus sama pekerjaan, karir, keuangan, dan tanggung jawab. Di sini untuk Aquarius yang single, saya melihat justru perkembangan asmara kamu itu mulai baru akan muncul, kebanyakan malah di arah pertengahan hingga akhir tahun 2022. Selain itu, kayak akhirnya kamu baru mulai bisa menyeimbangkan waktu kamu dan hingga waktu untuk yang bisa kamu luangkan kepada orang lain. Itu salah satunya. Beberapa ada yang memang bertemu orang tersebut ketika kamu sedang berkegiatan karir, di kantor maksudnya, atau klien, pokoknya di tempat pekerjaan kamu bertemu dengan pasangan kamu, calonnya, tapi problemnya ya kayak masih fokus urusan masing-masing, sibuk, capek, lelah. Di satu sisi memang ada yang kamu bertemu dengan orang tersebut, tapi di satu sisi memang emang aura kamu tuh Aquarius memang kayak lagi nge-attract orang-orang jadi tertarik sama diri kamu. Dan di satu sisi saya lihat di sini memang ada yang Aquarius belum siap, karena ada juga karena masa lalu, ada juga yang karena trauma. Namun di satu sisi juga ada juga yang Aquarius di sini mau nggak mau atau akhirnya bisa membuka diri. Ada juga yang akhirnya di sini saya lihat happy, tapi di satu sisi ada juga yang masih kayak ragu, bener gak sih dia atau enggak. Soalnya beberapa di antaranya ada juga yang kayak ngerasa gue sering berantem sama dia problemnya, atau gue sering ngerasa kayak ada banyak gak kecocokan, yakin nih dia bener nggak, kayak gitu. Jadi banyak keraguan juga di sini saya lihat untuk Aquarius ya. Tapi di sini intinya kamu tuh lebih ke arah memang fokus di karir, dan ada rasa takut, ragu, bingung. Tapi ya saya lihat kamu kayak bawa jalan aja sih semuanya, prosesnya kayak dibiarkan mengalir, nanti semuanya akan
sampai muara kok. Ini nanti hubungan mau dibawa kemana kalau misalnya orang tersebut menyatakan perasaannya kepada kamu, atau akhirnya kamu juga menyatakan perasaan kepada dia karena kamu tertarik pada dia. Memang di sini ada yang tahun ini akhirnya menyatakan suka, tapi ada juga yang karena masih ada keraguan, entah didasari trauma, takut, atau hal yang lainnya, karena pusing masalah pekerjaan dan keluarga dan yang lain-lain. Ada juga yang memang belum tahun ini. Itu yang saya lihat untuk Aquarius yang masih single. Oke. Lalu berikutnya untuk Aquarius yang sudah berpasangan ya, yang saya buka. Bagaimana ya? Saya akan bukakan dulu, bacakan dulu. Untuk kalian yang sudah berpasangan, jatuh sendiri dia. Ada kartu yang jatuh sendiri, sebentar. Yang jatuh sendiri ini apa? Yang sudah berpasangan Aquarius juga ada free yourself loh yang jatuh. Ada apa? Keep an open mind. Tapi juga ada flirt in the end. Wow. Untuk Aquarius yang sudah berpasangan, oke. Saya kayaknya paham deh maksudnya ini apa. Yang sudah berpasangan, jadi gini. Untuk Aquarius beberapa ya, hanya beberapa loh, nggak semuanya ya. Ingat, nggak semua yang berzodiak Aquarius yang mendengar video ini. Untuk beberapa ada yang kamu kayak ngerasa kok dikekang sama pasangan. Kenapa sih kok kamu ngekang aku, giliran aku mau deket dia, mau ngobrol sama temen nggak boleh, tapi giliran kamu kok boleh. Jadi kayak ngerasa beberapa di antara kalian kayak ngerasa ini nggak adil. Ada juga yang seperti itu. Terus ada juga yang memang di sini saya ngelihat keep on open mind sama Seven of Swords-nya tuh lebih ke arah gini. Lo tuh fokus sama gue atau gimana sih? Kayak gitu. Jadi kayak ngerasa kok perhatiannya nggak ke aku, kayak gitu. Memang ada yang karena pasangan kalian memang kayak memang fokus sama pekerjaan hingga perhatiannya banyak jadi kurang ke kamu, itu juga ada. Jadi kamu di sini di satu sisi kayak mesti belajar kayak memahami, memaklumi, tapi di satu sisi yang lain ada yang memang mohon maaf ya Aquarius, entah kamu atau pasangan kamu sepertinya ada yang mencoba untuk mengambil hatinya. Istilah kata kayak ada yang mencoba untuk bukan menghancurkan ya, tapi lebih ke arah kayak dia curang. Dia mencoba untuk mengambil perhatian pasangan orang ketiga sih di sini. Ada juga kemungkinannya. Jadi hati-hati di situ. Dia tujuannya nggak murni cinta, hati-hati di sini. Jika ada orang ketiga, itu yang saya lihat di sini. Mainnya cukup rapi. Jadi di sini harus hati-hati. Untuk Aquarius yang sudah berpasangan, itu salah satunya. Terus di satu sisi ada juga pesan untuk Aquarius. Ini nggak ke semuanya ya, kalau yang tadi ada juga pesannya lebih kayak ke arah kamu terlalu fokus sama duniamu sendiri atau pasanganmu terlalu fokus sama dunianya sendiri. Jadi ada satu poin di mana entah kamu atau pasangan kamu harus diajak ngomong bersama. Ayo luangkan waktu bersama pasangan. Kamu nggak bisa terus-terusan dunia kamu fokusnya cuma di pekerjaan. Terus kan kita sudah berpasangan, kita sudah menikah, kayak gitu. Itu yang harus hati-hati ya. Sebaiknya diajak ngomong bersama, cari waktu luang. Terus di satu sisi ada yang memang pasangan kamu atau kamu terlalu banyak meluangkan waktu untuk teman sehingga atau hobi. Jadi sehingga sama kamu sama pasangan kamu kok kayaknya
waktunya kurang, hambar, sama sih jatuhnya komunikasi lagi. Soalnya di Nine of Wands di sini saya melihat lebih ke arah solar plexus, dimana kayak hasrat keinginannya itu loh, lebih ke arah materinya ini sangat kuat, lebih kayak ambisinya. Itu yang saya lihat di sini. Terus untuk Aquarius yang berpasangan juga beberapa ada juga yang semakin saya lihat ketika yang awalnya tadinya agak renggang, terus mencoba untuk sekarang saling terbuka, mengungkapkan apa pendapat dari pikiran masing-masing. Saya lihat hubungannya malah semakin akrab, seperti teman, dan seperti kayak istilah kata kayak, ya Allah, udah suami istri tapi gayanya masih kayak gaya orang pacaran sebelum nikah, jadi kayak bikinin orang kayak iri. Itu untuk kalian yang berpasangan, ada juga yang seperti itu untuk Aquarius ya. Jadi di sini dari kartu yang segini banyaknya, jadi kayak ada banyak sekali pesan yang keluar seperti itu. Jadi saya nggak tahu nanti yang mana yang akan terjadi, tapi saya cuman bisa membantu doakan yang terbaik untuk kalian ya, untuk Aquarius yang sudah berpasangan, biar hubungan kamu dan pasangan kamu dilancarkan dan tidak ada masalah ya. Saya doakan yang terbaik. Oke, itu yang asmara bagi kalian yang sudah berpasangan. Lalu berikutnya saya akan bacakan ya untuk kalian yang dari segi pekerjaan sekarang. Oke, sekarang dari pekerjaan terlebih dahulu. Kalau dari segi pekerjaan Aquarius di tahun 2022, sepertinya kamu ini ya ada keinginan mencoba keluar ya, beberapa di antara kalian dari kantor yang sekarang, atau ingin mencoba hal yang baru. Cuman kayak di sini masih ada kecampur emosi, lelah, pokoknya kayak kamu tuh pengen sesuatu yang baru. Saya nggak tahu, bisa saja ini pekerjaan baru, bisnis baru, atau jabatan baru, masih di kantor yang sama, tapi kayak kamu tuh ingin mengikuti apa isi kata hati kamu. Cuman kayak sekeliling kamu kayak mencoba untuk enggak, yang terbaik buat kamu tuh ini itu. Cuman kalau saya lihat di sini masalah pekerjaan sama perasaan ragu ini saya lihat hingga pertengahan tahun Aquarius masih tetap menjalani terus. Namun di sini saya lihat akan ada satu poin di mana sepertinya kamu pindah pekerjaan baru atau membangun usaha baru tapi masih tetap kerja di kantor yang lama, atau pokoknya ada sesuatu yang baru lah di sini untuk pekerjaan atau jabatan baru dan pindah tempat baru, dinas tempat yang baru. Itu yang saya lihat, ada sesuatu yang baru. Bukan gaji ya di sini, saya nggak bicara gaji, tapi kayak pokoknya pindah seperti itu, entah naik jabatan, pindah kantor, buka usaha baru kayak gitu. Dan di sini saya lihat in the end nanti pertengahan hingga akhir tahun baru kamu kayak menemukan kenyamanan ketika sudah pindah ke hal yang baru ini, apapun itu kondisinya dan alasannya ya. Itu yang saya lihat. Dan selain kamu nyaman, berkembang, saya lihat di tempat yang baru ini kamu sepertinya kayak mulai dari nol lagi, tapi pengalaman yang kamu dapatkan itu jauh lebih banyak dan besar daripada yang sebelumnya. Itu yang saya lihat di sini. Banyak hal-hal manis, pembelajaran yang baik dan yang bermanfaat untuk kamu terima di tempat yang baru. Dan di sini saya melihat beberapa di antara kalian akan menemukan partner tim kerja yang lebih sangat kompak lagi, atau kamu mendapatkan atasan atau tim lingkungan yang sangat produktif dan positif. Itu yang saya lihat ini untuk Aquarius. Jadi di awal tahun hingga pertengahan tahun kamu memang masih agak struggle. Itu yang saya lihat untuk karir ya. Lalu berikutnya untuk dari segi keuangan Aquarius bagaimana? Kalau dari segi keuangan di sini sebetulnya akan ada peningkatan,
namun di satu sisi kok juga ada pengeluaran yang cukup signifikan karena kebutuhan pokok dan yang lain-lainnya. Cuman di sini saya melihat kamu masih bisa mengontrol itu semua dengan baik kok. Jadi kayak entah keinginan, harapan kamu, kebutuhan pokok juga masih semuanya bisa terpenuhi, tapi ya itu mesti ekstra ketat ya. Dan di satu sisi Knight of Cup di sini saya lihat kamu juga arahnya adalah kayak ini loh, saya lihat ya udah apa ya, bisa dibilang kamu udah tahu apa yang akan kamu lakukan, jadi kayak di sini oke, tiba-tiba pesannya masuk. Jadi gini, untuk keuangan di sini saya lihat ketika kamu ada tabungan, yang saya lihat di sini kamu kayak meluangkan waktu untuk belajar hal baru seperti sekolah, ada yang kuliah lagi, ada yang ikut training. Pokoknya kayak kamu investasikan dalam bentuk apapun, bisa ke pengetahuan, investasi ke membuat perusahaan atau usaha baru. Pokoknya kayak mau cari passive income yang lain dari luar seperti itu, atau yang aktif income. Jadi kamu kayak memang nanti di pertengahan hingga akhir tahun keuangan kamu kayak masih pas-pasan, tapi bukan pas-pasan karena apa? Pasnya karena kamu sudah membagikan keuangan kamu untuk hal yang lain. Karena uang yang lain ada yang buat ditabung, ada yang buat investasi dan yang lain-lainnya. Jadi saya lihat kamu nggak boros kok di sini. Untuk dari pertengahan hingga akhir tahun itu untuk keuangan sih oke, seperti itu. Cuman nanti yang dari awal tahun hingga pertengahan aja nih yang masih kayak saling menutupi satu sama lain dulu. Itu yang saya lihat di sini ya. Lalu berikutnya untuk dari segi kesehatan ya, untuk Aquarius, kamu kaitannya ada air loh. Oke. Kamu ini ya, sepertinya Aquarius, kamu akhir-akhir ini atau di tahun sebelumnya banyak sekali kegiatan yang membuat kamu jadi kayak lebih banyak pasif atau kebanyakan duduk, sehingga kamu perlu banyak minum juga, diimbangi dengan banyak minum. Karena di sini saya lihat kamu nanti di tahun 2022 akan ada banyak sekali kegiatan yang memaksa kamu harus kayak menjaga kesehatan, tidur cukup, istirahat cukup, olahraga, makan yang teratur, seperti itu tuh kan. Keluarnya kartu The Star juga, tapi di sini kan gambarnya The Sun. Di sini saya melihat kamu ini sih kayak jangan terus-terusan di dalam. Saya tahu ini kan ketika video ini diambil kan COVID juga masih ada ya. Saya nggak tahu nanti di 2022 masih ada atau tidak. Jadi kayak di sini saya ngelihatnya kayak jangan terus-terusan di dalam rumah atau di dalam kamar terus. Jadi kayak luangkan waktu keluar. Nah, hubungannya tadi saya ngomong kayak gitu, saya kan nggak tahu ya nanti 2022 apakah masih ada COVID atau tidak. Setidaknya tetap lihat progres ya, tetap jaga-jaga biar nggak kena COVID itu sih. Jadi kayak luangkan waktu untuk jalan-jalan keluar, itu yang saya lihat di sini. Dan di sini kartu The Magician yang tadi saya bilang, perhatikan waktu istirahat, makan, olahraga, karena di sini kamu akan kayak perlu banyak sekali tenaga yang keluar gitu loh. Jadi pastikan kamu juga harus tegas kapan waktu istirahat, kapan waktu kerja, seperti itu ya, harus bisa membagi waktu. Dan di sini beberapa di antara kalian ada yang memang salah satunya sudah paham kok lebih ke arah harus makan apa saja, 4 sehat 5 sempurna. Di sini banyak kok yang sudah tahu. Cuman problemnya di sini beberapa di antara kalian ada yang memang bisa dibilang sedang pusing banyak hal,
di tahun 2022 seperti kebutuhan keluarga dan yang lain-lainnya di sini hingga menghantui, membuat kamu kayak pundak kamu kayak tegang, capek, lelah, leher juga kayak sakit, capek banget. Mungkin saya sarankan kalau kalian suka dipijat, cobalah pijat atau mandi air hangat biar otot yang di leher pundak kamu ini jadi renggang, nggak tegang terus. Ini saya ngelihat kartu ini nggak tahu kenapa pundak saya sama leher saya jadi tegang, jadi kayak pergerakan oksigen ke tubuh karena otot tegang, jadi yang masuk itu kadar oksigennya kurang. Itu yang saya lihat di sini. Ada juga yang memang merasa takut, jadi tolong hati-hati ya. Jadi makanya di sini saya lihat memang harus sering-sering cobalah keluar, gerak, cari udara segar, mandi sinar matahari pagi. Kalau ada waktu istirahat ya istirahat, itu ya untuk kesehatan. Lebih ke arah situ sih saya lihat. Capeknya ini berasa loh untuk yang Aquarius. Kayak ketika saya membaca tuh kayak waduh, ini energi-energi dimana kayak mata lelah banget, pundak lelah banget, capek, berasa bisa ya pas baca. Jadi kayak ngerasain capeknya, dan kayak orang kurang minum juga salah satunya. Dan banyak di antara kalian yang pergi ke alam akhirnya di sini. Dan cobalah untuk kayak aroma terapi, mungkin ini juga bisa membantu kamu juga kok untuk lebih rileks ya. Lavender ini juga salah satunya, atau berbau rose. Berasa ini di sini energinya. Oke, saya langsung saja ya untuk berikutnya. Pesan dari semesta untuk Aquarius di tahun 2022 adalah nih, apa tuh yang muncul? I release the need to blame anyone, including myself. We are all doing the best we can with the understanding, knowledge, and awareness we have. Jadi kalau kamu memang ngerasa bete, kesel sama seseorang, ya kita nggak bisa terus-terusan menyalahkan orang lain atau diri kita sendiri terus. Soalnya dengan kita menyalahkan orang-orang terus, itu yang ada kita kayak tanpa kita sadari kita jadi lupa untuk berpikir solusinya apa yang terbaik yang harus kita pikirkan. Sedangkan yang kita butuhkan itu adalah cari solusi, bukan nyalahin terus kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa sebel sama diri kamu sendiri, ingat, self blaming itu nggak baik loh kalau terus-terusan. Takutnya malah membuat diri kamu jadi ngedown, energi kamu juga jadi lemas, terus kayak energi kamu kayak ngedrain, kok cepat lelah, capek kayak gitu. Jadi hati-hati dan perhatikan pola pikir kalian selama ini bagaimana ya. Terus di sini ada totally adequate for all situation. Adequate, coba sebentar ya. Adequate. Di sini kalau adequate itu lebih kayak sebenarnya kamu itu bisa kok lebih ke arah memadai apapun di segala situasi. Sebenarnya gini, diri kamu ini siap kok untuk segala situasi. Cuman balik lagi, bagaimana cara kita menyikapinya, melihatnya, meresponnya. Boleh kita merespon dengan rasa yang gak seneng, gak suka, marah, sedih, gak apa-apa. Tapi ingat, jangan sampai kejebak terus-terusan dalam perasaan tersebut. Karena ada situasi dimana kita juga harus bangkit dan mencari solusi biar masalah tersebut atau kondisi tersebut cepat berubah menjadi lebih baik ya. Lalu berikutnya di sini saran dari semesta untuk kalian adalah it's time for healing, not war. Masih nyambung ya sama kartu ini, yang kartu saran. Jadi intinya gini, kamu apa yang sudah dilewati di masa lalu itu sudah menjadi abu, bentuknya sudah nggak ada. Apa yang perlu kamu takutin? Jadi yang perlu kamu lakukan saat ini ya berfokus sama bagaimana cara membangun biar sekarang bisa layak untuk
Misalnya suatu tempat itu sudah hangus terbakar, gimana kamu mengubahnya lagi biar bisa menjadi rumahnya menjadi lebih baik, atau kamu mau ubah dalam bentuk yang lebih baru lagi kondisinya. Jadi kayak kamu harus pikirkan strategi kedepannya mau apa dan fokus sama strategi tersebut dalam prosesnya. Itu yang saya lihat ya. Lalu berikutnya yang satu lagi pesan dari semesta adalah apa yang kamu lakukan itu hasilnya juga akan setimpal kok dengan apa yang sedang kamu perjuangkan. Istilah kata Tuhan itu maha adil kok, nggak merem, itu yang saya lihat di sini. Dan Tuhan tahu hasil kerja kerasmu, maka hasil kerja kerasmu itu semuanya akan terbayarkan. Memang butuh proses, tetapi percayalah, mukjizat Tuhan itu nyata loh, seperti itu ya. Saya ngomong gini bukan gimana ya, tapi ya emang ada, dan tergantung dari persepsi kita lagi. Semuanya balik lagi ke persepsi kita masing-masing, kayak gitu ya. Itu untuk zodiak Aquarius di tahun 2022 ya. Terima kasih telah mau mendengarkan dari hasil readingnya dari awal hingga akhir. Saya juga mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, baik sengaja atau tidak sengaja. Sebelumnya saya mohon maaf. Selain itu, saya juga mau izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye-bye.